tadi syarat tauhid belum direalisasikan. Itu perumpamaan pertama. Perumpamaan kedua dalam surat Ibrahim ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif." Perumpamaan orang-orang kafir itu orang yang belum mengamalkan la ilaha illallah. Baik mereka itu orang kafir asli, Nasrani, Yahudi, atau kafir murtad, orang yang ngaku muslim walaupun merasa muslim tapi pada dirinya terdapat hal-hal yang membatalkan keislaman, pada hakikatnya dia orang kafir. Amalan yang mereka kerjakan itu apa? Karomad, seperti debu. Ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif, yang dihempaskan oleh angin topan di musim badai. Sekarang kalau ada tumpukan debu, terus ada angin topan, nyisa tidak? Tersisa tidak? Habis kan? Nah, amal soleh, sholat, zakat, saum, haji dan yang lainnya itu diperumpamakan seperti tumpukan debu. Noda-noda pelanggaran terhadap tauhid la ilaha illallah diperumpamakan seperti angin topan. Ketika pelanggaran terhadap tauhid la ilaha illallah ini ada, maka pelanggaran ini menghempaskan tumpukan amal saleh. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para rasul dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah mengatakan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu maksud nabi-nabi melakukan kemusyrikan, tentu hapus amalan kamu dan kamu tergolong orang yang rugi. Saya tanya, kalau Rasul muslim bukan? Mengucapkan la ilaha illallah tidak? Mereka amal ibadah tidak? Padahal mereka tidak mungkin melakukan kemusyrikan, tapi diancam oleh Allah, kalau kalian melakukan kemusyrikan, hapus amal kalian. Itu peringatan kepada kita. Kalau kita melakukan kemusyrikan, hapus amal kita dan tergolong orang yang rugi. Jadi ayat ini bukan untuk orang Yahudi, Nasrani, untuk semua manusia, karena khitabnya kepada Rasul. Karena ayat sebelumnya Allah mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada kamu Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Apa yang diwahyukan? Kalau kamu berbuat syirik, hapus amalan kamu dan kamu tergolong orang yang rugi. Amal ibadah yang dilakukan terhapus, sia-sia. Juga dalam surat Al-An'am ayat 88 Allah mengatakan kepada para rasul, setelah Allah Subhanahu wa taala menuturkan 18 nama rasul dalam surat Al-An'am, dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya para rasul itu melakukan kemusyrikan, pelanggaran terhadap la ilaha illallah, tentu lenyaplah dari mereka apa yang telah mereka kerjakan. Itu para rasul. Bagaimana dengan kita? Jadi peringatan dalam surat Al-Furqan ayat 23 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapi amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, maksudnya amal ibadah, kemudian kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Jadi amal Allah lenyapkan. Karena apa? Tadi tidak merealisasikan la ilaha illallah. Nah, pada realitanya umumnya kalau kita melihat pada zaman sekarang, apalagi nanti kalau antum sudah paham benar tentang hakikat Islam dan syirik, siapa orang muslim, siapa orang musyrik, orang kafir, dan dihubungkan dengan realita, banyak sekali orang yang merasa dirinya sudah muslim, bahkan merasa dirinya sudah mukmin, banyak melakukan amal ibadah, mereka merasa dirinya itu benar. Tapi kalau ditinjau dari kacamata tauhid, mereka itu sebenarnya bukan orang muslim.
Nah, orang seperti ini Allah gambarkan dalam surat Al-Kahfi ayat 103 104. Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakan, maukah kalian kami beritahukan tentang orang yang paling rugi amalannya? Bukan orang yang rugi, orang yang paling rugi amalannya. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, itu orang-orang yang sia-sia atau lenyap amal ibadah yang mereka kerjakan di dunia ini, lenyap, sia-sia. Tapi apa? Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka mengira mereka itu berbuat sebaik-baik. Mengira sudah benar, ternyata apa? Jadi mengira sudah benar, padahal apa? Sia-sia karena tidak mengamalkan la ilaha illallah. Sehingga apa? Ujungnya di akhirat apa? Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3 Allah mengatakan, ayat 3 dan 4, amilatun nasibah tasla naran hami. Amilah, dia beramal, nasibah, dia lelah, dengan harapan apa? Ingin surga kan? Tapi ujungnya apa? Tasla naran hamiyah, masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kenapa? Karena tidak merealisasikan inti ajaran Islam, yaitu apa? Tauhid. Makanya sebelum kita beramal, kita harus apa? Benahi tauhid ini. Tauhid adalah inti. Orang pagi-pagi umumnya dia muslim mengamalkan tauhid, kemudian sebelum zuhur dia meninggal dunia, belum sempat sholat 5 waktu karena belum datang waktunya, belum sholat saum Ramadan karena belum datang bulannya, belum zakat karena belum punya nisab, haji karena belum punya uang atau belum datang waktunya, meninggal dunia di atas tauhid sebelum ada kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang tadi syariat. Apa dia? Muslim kan? Bertauhid, calon penghuni surga. Makanya pernah zaman Rasul orang asalnya kafir asli masuk ke dalam tauhid ini, kemudian berperang, meninggal dunia, langsung Rasul mengatakan amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal sedikit dan diberi pahala banyak. Belum sempat sholat. Tapi orang sholat puluhan tahun, zakat berkali-kali, haji pun demikian, amal ibadah banyak, tapi tidak pernah merealisasikan la ilaha illallah tadi, nastapa dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Makanya apa? Realisasikan tauhid ini. Kalau kita belum paham apa makna la ilaha illallah, Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Berarti suruh belajar tentang apa? Makna kandungan la ilaha illallah. Kan kita kan mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Berarti kita bersaksi terhadap kandungan la ilaha illallah. Sekarang yang namanya bersaksi, sah tidak kalau tidak tahu yang dipersaksikan? Sah tidak kesaksian tanpa dasar ilmu? Tidak sah. Sebagaimana orang dalam persidangan di mahkamah Islamiyah jadi saksi, tapi tidak tahu masalah yang dipersaksikan, saksi palsu kan? Saksi palsu tidak sah. Begitu juga orang bersaksi la ilaha illallah tapi tidak paham maknanya, kesaksian dia apa? Palsu. Tadi kata ijma para ulama mengatakan ghairu nafi'in bil ijma, tidak manfaat berdasarkan ijma ulama. Buktinya orang munafik, mereka juga bersyahadat mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah, mengucapkannya. Tapi Allah mengatakan apa? Lain kan? Karena apa? Tidak sesuai dengan yang diamalkan. Nah, berarti kalau kita melihat ayat-ayat tadi, juga hadis-hadis tadi, juga penjelasan ijma para ulama yang semuanya menunjukkan pentingnya perealisasian tauhid. Dan harus kita ingat juga bahwa yang menyebabkan Rasulullah digelari
penyair gila, tukang sihir lagi pendusta, dicekik, dilempari, diusir bukan karena sholat, zakat, saum, haji. Karena semua itu sholat saja diwajibkan 10 kerasulan, saum, zakat 15 kerasulan, haji 3 tahun mau meninggal dunia baru diwajibkan haji. Syariat turunnya banyak di Madinah, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun pertama belum ada syariat. Tapi pada proses ini, pada 10 tahun ini yang menyebabkan Bilal disiksa, Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh, Ammar disiksa, Khabbab disiksa. Sahabat yang lain saking tidak kuatnya hijrah ke Habasyah. Bukan karena perhelatan sunnah bid'ah, tapi perhelatan antara syirik dengan tauhid. Andai kata karena sekedar mengucapkan la ilaha illallah, mungkin enggak saya sekarang mengucapkan la ilaha illallah orang menuduh saya penyair gila? Tidak kan? Tapi yang menyebabkan itu apa? Karena konsekuensi perilaku tindakan yang dituntut daripada la ilaha illallah. Kenapa disebut majnun? Rasul sebut majnun, gila. Sekarang orang gila, aneh tidak? Aneh. Orang gila banyak tidak? Dibandingkan dengan yang normal, banyakan yang mana? Yang normal. Maksudnya kan Rasul mengatakan bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam datang di awal dianggap asing, aneh, akan kembali dianggap asing seperti semula, maka bahagialah bagi orang yang dianggap asing. Islam datang bawa sunnah bid'ah, halal haram, atau bawa tauhid versus syirik. Tauhid kan? Ini yang disebut gharib, aneh itu ini tauhid. Yang aneh itu disebut yang menyebabkan Rasul disebut aneh itu karena mengamalkan tauhid. Nah, orang yang bertauhid itu di tengah masyarakat yang bergelimang dengan kemusyrikan asing, aneh. Tidak apa? Tidak seperti apa? Umumnya orang, tindakannya, perbuatannya. Terus juga jumlah mereka sedikit. Kenapa disebut majnun itu? Karena yang majnun sedikit, perbuatannya beda dengan yang normal. Kenapa disebut sahir, tukang sihir? Tukang sihir apa? Di antara kerjaannya memecah belah suami istri. Pengaruh dakwah tauhid dalam hadis Bukhari tentang sifat Rasulullah SAW, Muhammadun farraqa bainan nas. Muhammad ini memecah belah di antara manusia. Ayah menerima tauhid, anak menentangnya, bisa. Istri menerima tauhid, suami tidak, bisa. Itu disebut kenapa tukang sihir, kata gitu. Karena memecah belah di antara umat. Asalnya musyrik, yang satu menerima tauhid, otomatis konsekuensi tauhid apa? Bara, kan? Berlepas diri, adanya permusuhan, kebencian. Itu kenapa disebut gelar-gelar tadi. Jadi semua itu terjadi karena sebab tauhid, bukan karena sebab yang lainnya. Andai kata sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tidak mungkin Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun, namun pengikutnya hanya 40 orang. Kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa 50 ama. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dia menetap di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. 1000 kurang 50 berapa? 950. Itu Nabi Nuh dakwahnya, pengikutnya cuma 40 orang. Ustaz zaman sekarang enggak punya mukjizat, dakwah di mana pengikutnya banyak. Nabi Nuh Allah kokohkan dengan mukjizat, pengikutnya 40 orang. Karena tadi yang dituntut bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi konsekuensi daripada
la ilaha illallah. Terus juga konsekuensi atau tabiat dakwah tauhid ini adalah tabiat yang menjadi sunnatullah yang berlaku sampai akhir zaman, dan dari tabiat ini kita akan bisa menilai dai atau kelompok atau individu yang tampil di hadapan umat akan bisa melihat tabiat dakwah tauhid itu adalah pasti berbenturan dengan kemusyrikan. Dengan apalagi kalau kemusyrikan itu diusung oleh para penguasa, dan memang tabiat dakwah tauhid juga kemusyrikan itu selalu diusung oleh para penguasa. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ketika Rasul pertama kali mendapatkan wahyu datang kepada Waraqah bin Naufal dalam hadis Bukhari. Kemudian Rasul menceritakan apa yang didapatkannya. Kemudian Waraqah mengatakan, hadza namus, ini namus wahyu atau Jibril yang pernah datang kepada Musa dan Isa. Ya laitani kuntu jaz'an id yukhrijuka qaumuka, ingin sekali saya masih muda saat kamu diusir oleh kaum kamu, saya akan membela kamu dengan pembelaan yang sepenuhnya. Ketika mendengar ucapan ini, Rasul mengatakan, amukhrijiyahum, apakah orang Quraisy maksudnya yang selama ini menggelari saya Al-Amin akan tega mengusir saya? Kata Waraqah apa? Tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa, melainkan pasti disakiti dan dimusuhi. Lihat tabiat dakwah tauhid. Makanya kalau ada orang yang menyuarakan dakwah tauhid tapi bergandeng tangan dengan para pengusung kemusyrikan, para togut, itu tauhidnya tanda kutip. Ini dakwah tauhid, tabiat itu merupakan apa? Pangkal penilaian sudah bisa dibaca. Ini sekedar mukaddimah untuk apa? Membuat kita ingin mempelajari apa sih sebenarnya hakikat la ilaha illallah sampai seperti itu. Kenapa dalam hadis sahih Rasul mengatakan seandainya la ilaha illallah ditaruh di satu timbangan, sisi timbangan bumi dan langit dan pengisinya di satu timbangan, tentu yang paling berat apa? La ilaha illallah. Apa sekedar mengucapkan atau konsekuensi? Konsekuensi. Apa konsekuensinya? Sekarang yang akan kita jelaskan dalam materi yang kedua, yaitu tentang inti dakwah para rasul atau kandungan makna la ilaha illallah. Dan saya akan menjelaskan yang pertama tentang makna daripada kafir kepada taghut. Kan tadi nas Al-Qur'an surat Al-Baqarah 256, hadis sahih Muslim, juga ijma para ulama semua menjelaskan bahwa Islam tidak sah kecuali dengan kafir kepada taghut. Nah, sekarang apa makna kafir kepada taghut? Terus nanti apa taghut itu? Bagaimana orang bisa ingkar atau menjauhi taghut kalau dia tidak mengetahui taghut? Terus apa kadar minimal daripada menjauhi taghut? Jelas ini, apakah makna kufur, makna kafir kepada taghut? Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan di dalam risalah fi makna at-taghut, dalam risalah tentang makna taghut, beliau menyebutkan tentang tata cara kafir kepada taghut. Sebagaimana ada kan orang banyak sekarang menulis tata cara sholat Nabi, tata cara wudhu Nabi, tata cara saum Nabi, tata cara i'tikaf Nabi. Pernah gak umpamanya orang-orang istilah banyak menulis tentang tata cara kafir kepada taghut? Padahal ini lebih penting. Tapi kenapa? Kenapa ini ditinggalkan? Makanya Syekh Muhammad menjelaskan tentang makna atau tata cara kafir kepada taghut. Dia mengatakan fa amma sifatul kufri bit taghut
fa anta taqida butlana ibadati ghairillah wa tatrukaha wa tubghidaha wa tukaffira ahlaha wa tu'adiyahum. Adapun tata cara kafir kepada tagut ini ada 5. Yang pertama, ini materi inti, makanya tolong dipahami benar. Mungkin dalam materi-materi yang pertama yang paling inti, yang merupakan tolak ukur. Tata cara kafir kepada tagut yang nomor pertama adalah anta taqida butlana ibadati ghairillah. Kamu meyakini bahwa segala bentuk peribadatan kepada selain Allah itu adalah batil. Mungkin kalau masalah minta-minta ke kuburan itu kan sudah tahu itu batil, nggak usah saya jelaskan lagi kan. Buat tumbal sesajian juga kebatilan yang sudah dipahami umum. Tapi di sini saya akan menyoroti kemusyrikan yang menjadi-jadi pada zaman sekarang ini, dan dengan nas Al-Qur'an mayoritas manusia itu tidak tahu. Dengan nas Al-Qur'an apa kemusyrikan macam apa atau peribadatan macam apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 40, Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hak menetapkan hukum, hak membuat undang-undang, hak menetapkan aturan hanyalah di tangan Allah. Terus amara alla ta'budu illa iyyah, dia maksudnya Allah memerintahkan kalian agar tidak beribadah kecuali kepadanya. Maksudnya memerintahkan kalian agar tidak menyandarkan hak ini, hak khusus ini kecuali kepada Allah. Di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hak pembuatan hukum hanya milik Allah? Kenapa? Jawabannya dalam surat Al-A'raf ayat 54 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, menciptakan dan memerintah itu hanya di tangan Allah. Lihat, Allah mengaitkan masalah pengaturan, masalah perintah dengan masalah penciptaan. Maksudnya yang berhak menciptakan hanya Allah. Begitu juga yang berhak memerintah, menetapkan aturan hanya Allah. Dikarenakan Allah zat yang tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, begitu juga tidak ada yang berhak untuk menentukan hukum kecuali Allah. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat 26 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yusyriku fi hukmihi ahadan. Allah tidak menyertakan seorang pun di dalam hukumnya, dalam putusannya. Kenapa? Karena Allah tidak menyertakan satu makhluk pun dalam penciptaan. Allah tidak pernah menyertakan satu makhluk dalam penciptaan sesuatu pun. Begitu juga Allah tidak memperkenankan satu makhluk pun dalam keberhakan pembuatan hukum. Makanya dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kauniyah, banyak dalam surat Al-Qasas, setelahnya Allah menyebutkan masalah hukum. Setelah Allah menyebutkan Allah yang membolak-balikan siang dan malam, ini dan itu, kemudian Allah menyebutkan masalah hukum. Maksudnya bahwa yang berhak membuat hukum itu adalah zat yang menciptakan ini dan itu. Jadi maksudnya kembali tadi kepada surat Yusuf, Allah menyatakan inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum itu hanya di tangan Allah. Berarti hak khusus Allah. Dan Allah menyebutnya sebagai ibadah. Dia memerintahkan agar kalian tidak ibadah kecuali kepada Allah. Maksudnya dia memerintahkan agar kalian tidak menyandarkan hak kewenangan pembuatan hukum ini kecuali kepada Allah. Di sini penyandaran kewenangan pembuatan hukum disebut apa? Ibadah. Yang dilarang dipalingkan kecuali kepada Allah. Ketika dipalingkan kepada selain Allah disebut mengibadati selain Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Dalam ayat ini Allah memvonis orang Nasrani dengan 5 vonis. Di antaranya, pertama, mereka mempertuhankan alim ulama dan pendeta. Kedua, mereka ibadah kepada alim ulama dan pendeta. Ketiga, mereka melanggar la ilaha illallah. Keempat, mereka musyrik. Kelima, alim ulama dan pendeta mereka itu telah memposisikan dirinya sebagai arbab, Tuhan-Tuhan selain Allah. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Rasulullah membaca ayat ini di hadapan Adi Ibnu Hatim. Adi Ibnu Hatim masih Nasrani, datang dari Syam, masih pakai salib, masih Nasrani, datang kepada Rasul mau masuk Islam tujuannya. Rasul membacakan ayat ini. Ketika mendengar ayat ini dengan vonis yang tadi, Adi atas lisan orang Nasrani mengatakan lasna na'buduhum, kami tidak pernah beribadah kepada alim ulama dan pendeta kami. Jadi maksudnya kenapa kami divonis mempertuhankan mereka, ibadah kepada mereka, padahal kami nggak pernah sholat sujud memohon kepada mereka. Jadi bentuk ibadah macam apa yang kami persembahkan kepada mereka. Jadi Adi tidak tahu bentuk ibadahnya. Kata Rasul, alaysu yuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Bukankah alim ulama dan pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, terus kalian mengikutinya, menyetujuinya? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, terus kalian ikut-ikutan, menyetujuinya, merestuinya, mengkomitmeninya, merujuk kepada hukum buatannya? Kata Adi apa? Bala, iya, memang realita kami seperti itu. Maksudnya menyandarkan kewenangan pembuatan hukum kepada alim ulama dan pendeta. Apa jawaban Rasul? Fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan orang Nasrani kepada alim ulama dan pendeta. Jadi bentuk peribadatannya tadi menyandarkan kewenangan pembuatan hukum kepada siapa? Selain Allah. Sedangkan tadi hak kewenangan pembuatan hukum merupakan ibadah yang merupakan murni hak Allah. Sedangkan ulama sudah ijma memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah disebut apa? Syirik. Orangnya orang musyrik. Al-Imam Hamad Ibn Atiq rahimahullah dalam kitab Ibtalut Tandid bi ikhtisar syarh kitab Tauhid halaman 76 mengatakan, ajma'al ulama ala anna man sarafa syai'an min naw'i ad-du'a li ghairillah faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa shalla wa shama wa za'ama annahu muslim. Ulama ijma sepakat bahwa orang yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, dia itu musyrik, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia sholat, walaupun dia shaum, walaupun dia ngaku muslim. Sedangkan ibadah yang tadi kita bahas masalah penyandaran kewenangan pembuatan hukum, walaupun satu hukum saja disebut apa? Musyrik. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 121 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqa wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jangan kalian memakan dari sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah saat menyembelih. Itu adalah fisqa, kepastikan, keharaman, keluar dari ketaatan. Dan sesungguhnya setan-setan membisikkan, mewahyukan kepada teman-temannya, kepada wali-walinya, liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Dan bila kalian mentaati mereka, mematuhi mereka, sesungguhnya kalian benar-benar orang-orang musyrik. Ayat ini berkaitan dengan masalah haramnya apa? Bangkai. Bangkai haram tidak? Haram.
Bangkai di dalam istilah orang kafir Quraisy mereka menyebutnya sembelihan Allah.